setiap hati kami, karena mata kami hanya tertuju kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian sembah kami kepadamu menjadi korban yang harum, yang ditaruh di atas mezbah-Mu, bahkan menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan, nasihat, teguran, bahkan jawaban setiap persoalan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua siap katakan amin. Shalom. Wah, mantap. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani pada malam hari ini. Sekalipun cuaca yang tidak bersahabat, tetapi saudara tetap bersahabat dengan Tuhan. Amin. Ya, hari-hari ini saudara bisa dilihat orang Kristen yang imannya luntur justru waktu hujan-hujanan, saudara. Ya, banyak yang imannya luntur. Kenapa nggak ke gereja? Iya Pak, hujan. Apalagi hujan sekarang, banjir saudara. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua, Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2 baca bersama, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. 4, tapi lalu mereka berkata, sudah terbuka, mereka menemukan tempat itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? 10. Padamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. 12. Amin. Ya, saudara, saya percaya kita sudah berulang kali mungkin membaca ayat ini, tetapi kita belajar pada malam hari ini rahasia pemulihan orang yang lumpuh ini. Yang pertama, bahwa orang lumpuh ini datang kepada Yesus dengan hati hanya tertuju kepada Yesus. Datang hanya kepada Yesus. Dia tidak mencari yang lain, tetapi matanya tertuju kepada Yesus. Nah saudara,
Inilah saudara mengapa orang lumpuh ini hatinya benar-benar tertuju pada Yesus. Saya percaya saudara, sebelum orang lumpuh ini datang kepada Tuhan, dan sebelum orang yang menggotong itu datang kepada Yesus, saya percaya mereka pasti sudah mendengar tentang siapa itu Yesus. Amin. Pasti mendengar, kalau tidak mungkin. Ya. Mereka sudah mendengar siapa itu Yesus. Dia datang kepada sumber pertolongan, sumber mujizat. Nah, ini saudara, yang dapat melakukan, yang dapat menjadikan segala sesuatunya itu menjadi baik. Ya. Dia datang kepada sumbernya. Oleh sebab itu saudara, saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar saudara melakukan rutinitas ibadah, tetapi yang terpenting hati kita ini setiap kita beribadah, fokuskan kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Bukan kita datang kepada Tuhan tujuannya supaya Tuhan memberkati. Ini yang salah saudara. Berapa banyak kita, ayo ikut saya, mana anak gereja, enak lo ke gereja, kamu diberkati. Nah, ini saudara ya, nanti kerjaanmu dipulihkan, nanti begitu, nanti begitu. Yang terutama kita harus mengenal Dia secara pribadi. Amin. Nah, kalau ketika kita ini datang kepada Tuhan dengan mata yang hanya tertuju kepada Dia, saya percaya Tuhan tahu persis apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita datang hanya untuk minta sembuh, kalau kita datang hanya untuk supaya diberkati, salah besar saudara. Lah kok doain dengan kami saudara ya. Cuma perlunya supaya diberkati, supaya untuk kepentingan pribadi yang Tuhan Yesus inginkan, supaya kita memiliki hubungan. Ya. Kalau kita lihat di sini, orang yang lumpuh ini tidak dicatat lumpuhnya sejak dari lahir atau dia lumpuh karena mengalami penyakit. Kalau di sini dikatakan dosamu sudah diampuni, berarti orang ini mengalami yang namanya dosa. Ya, jadi ada penyakit, ada kesulitan, ada kesusahan yang terjadi dalam hidup kita karena sebab akibat perbuatan kita sendiri itu besar. Ya. Ada yang karena kuasa kegelapan menguasai kita. Saya berikan contoh sedikit. Ya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15. Ini contoh daripada orang yang mengalami sakit karena kuasa gelap. Ayat yang 22, Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Jadi ada penderitaan itu yang disebabkan, diakibatkan karena kuasa gelap atau setan. Ada yang karena kesalahannya sendiri. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Itu juga diceritakan ada orang yang 38 tahun lamanya sakit. Nah, ya, kalau tadi karena kerasukan setan, sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh,
Ya, karena kesalahan kita sendiri. Nah, kita harus mengalami satu perubahan hidup. Jadi bagian yang pertama, kita bukan saja datang kepada Yesus, tetapi mata kita ini harus tertuju. Mata hati kita hanya tertuju kepada Yesus. Kemarin hari Rabu ya, dan hari Selasa saudara, saya melayani di panti persekutuan ceria kasih. Jadi orang-orang gelandangan, orang-orang macam-macam ya, apa namanya, pemulung-pemulung saudara, dikumpulkan penuh sekali saudara. Kalau 200 ada mungkin ya, sampai duduk di bawah-bawah. Wah, tapi ya gitu, kita harus punya panca indera terlatih saudara. Karena apa? Begitu masuk langsung baunya maklem saudara ya. Karena ruang AC mereka semua orang macam-macam gelandangan saudara, yang tujuannya datang ya cuma sesuap nasi atau sembako. Nah ini yang jadi masalah. Berapa banyak mereka datang cuma kepinginnya supaya mendapat berkatnya. Ya makanya kemarin saya kasih memberikan sedikit nasihat. Kalau saudara datang hanya cuma kepingin berkatnya mari dimakan habis, ya toh. Kalau saudara terima sumbernya, sumber itu yang memberikan kehidupan. Ya. Nah saudara, inilah berapa banyak kita akan datang seperti ya datang kepada Tuhan cuma ingin supaya kita ini bukan menjalin hubungan, tapi supaya kita ini diberkati. Nah ini yang kelima. Ya. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, jalin hubungan dengan Dia. Ya. Makanya ada pujian atau ada kebenaran firman mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Enak ngomong nih saudara ya, tapi ngelakoni susah saudara. Ya. Nah, jadi bagian yang pertama kita harus datang kepadanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Rahasia yang kedua yang kita dapatkan dari orang yang lumpuh dengan orang yang, terutama orang yang lumpuh. Tadi dikatakan dosamu sudah diampuni. Saya percaya orang yang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus bukan dia hanya berteriak atau minta kesembuhan saja, tetapi saya percaya dia mohon pengampunan. Mohon pengampunan dosa yang diperbuatnya. Inilah yang saudara, sebuah rahasia juga pemulihan di dalam hidup kita. Berapa banyak rumah tangga, keluarga saat ini mengalami yang persoalan pergumulan di dalam rumah tangga yang begitu berat. Karena apa? Karena keegoisan masing-masing, sehingga tidak ada lagi yang namanya kata-kata pengampunan. Suami tidak bisa mengampuni istri, istri tidak bisa mengampuni suami. Pak, kalau saya disuruh kembali sama dia, lebih baik saya mati, Pak. Bayangkan saudara, ini orang Kristen, omongannya tidak sesuai firman. Pernah ada yang seperti itu, kemudian saya ngomong, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak bisa mengampuni. Artinya apa ibadahmu? Engkau datang kepada Tuhan setiap minggu, engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, akhirnya itu adalah kesia-sia. Ada lagi suami istri kelihatannya satu rumah, tapi ketika mereka mengalami, ya baru-baru ini kan ya kira-kira 1-2 bulan yang ya, hampir 1 tahun lah kurang lebih. Itu juga begitu. Ketika suaminya meninggal, istrinya nangisnya tidak normal saudara, sampai step saudara. Akhirnya tidak sadar.
Kemudian saya tanya, kenapa kamu nangis kok seperti itu? Iya Pak, saya belum minta maaf sama dia. Saya ngomong kaset saudara. Wes mati kok baru minta ampun. Coba saudara dipeti mati. Kok sudah lipat tangan dengan baik saudara. Digoyang. Ya, maafkan aku. Goyang. Coba saudara kalau dia bangun sebentar terus dijawab kaset. Coba dijawab kaset. Coba saudara, ya, atau dijawab, kok ini kok gak enak-enak tunggu saudara. Coba saudara, ya sudah seperti itu baru menyadari gitu. Percuma saudara. Ya, ada lagi yang mau dimasuk liang lahat. Mau masuk liang lahat. Ada yang mau berontak mau nyemplung. Saya ngomong cuci cekelin. Jangan dipegangin, biar kaki lo gak nyemplung ya. Kalau nyemplung diurut bisa. Nah, orang yang seperti ini tidak pernah mengalami yang namanya pertobatan. Ada yang namanya pengampunan. Suami istri harus saling mengampuni. Ya, orang tua dengan anak juga begitu. Jangan ketika kita ini sebagai anak ketika sudah diberkati orang tua dilupakan. Ya. Orang tua dilupakan. Itu kan orang tua bojomu. Orang tua bojomu kok orang tuamu gitu. Nah, saudara, kan orang tua gelem anak, gelem mamae kan gitu saudara. Tapi sekarang ini enggak. Ada lagi yang tambah lucu. Ya, suami istri ribut sampai terjadi perceraian. Ya, terjadi perceraian. Kemudian waktu ngomong begini, ya apa Pak? Saya ini bekerja, istri saya pun bekerja. Ketika dia sama-sama bekerja, maksud saya supaya bisa menopang di dalam rumah tangga. Ternyata hasil dari kerja saya sebagai suami mengalami penurunan. Ya, sehingga cuma cukup untuk membiayai keperluan rumah tangga. Yang lainnya tidak bisa Pak. Tapi istri saya ini tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Dia katakan begini, uangmu, uangku, ya kayak aku cewek. Mati saudara. Jadi uangmu, uangku, ya uangku cewek. Nah ini. Oh Pak saudara, waktu janji nikahnya saja aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidup. Saya berjanji, ngomongin kayak yo-yo. Saya berjanji, ya, mengasihi engkau baik suka, duka, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, saudara. Kok ditepuk tangan? Coba saudara, ya, coba saudara, kan banyak orang yang seperti itu. Karena mas saudara, saya hampir tiap minggu melayani pernikahan. Makanya seringkali saya katakan, ya, mengapa kalau di dalam konseling pranikah, pasti saya tanya, mengapa kamu mau menikah? Dasarnya apa kamu menikah? Katanya, saya menikah karena saya mencintai dia. Oh, gitu ya. Kaset, ya itu memang ilmunya baik laki atau perempuan itu bisa jadi jawabannya. Karena saya mencintai dia. Saya ngomong, sekarang mencintai, cinta Paul Pak. 10 tahun, 25 tahun, apakah cinta si Paul? Nah ini saudara ya, apakah sudah 25 tahun cintanya tetap Paul atau bagaimana? Ya. Kalau kamu dasarnya kamu menikah ini cinta, nanti rumah tanggamu hancur. Harus diubah menjadi kasih.
Amin. Kalau dasarnya kasih, coba aku mengasihi, bukan aku mencintai kau. Aku mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidup. Nah, saudara ya, mengasihi. Saya ngomong kalau cinta itu dikecewakan berubah menjadi benci. Ya, saya sangat benci karena dia mengkhianati saya. Nah, ketahuan saudara. Ya. Kalau cinta itu dikecewakan, cinta itu dikhianati, dia berubah menjadi kebencian, ya, menjadi musuh. Tetapi kalau dirubah dasarnya itu adalah kasih, sekalipun dikhianati, sekalipun dikecewakan, yang namanya kasih tetap kasih. Amin. Karena kasih itu yang mengikat, kasih yang mempersatukan. Ya. Jadi saudara, saya simpulkan begini. Kalau terjadinya keributan di dalam rumah tangga, saya paling suka itu resepnya orang Jawa, saudara. Sing waras. Kalau tidak mau ngalah berarti gak waras, saudara. Paling enak sebetulnya, ya. Iya Pak, enak aja ngomongin. Loh, dibuktikan sendiri, saudara. Ya, dibuktikan sendiri. Mengapa yang namanya suami jadi galak, jadi garang? Mengapa juga istri pun bisa galak, bisa garang, saudara? Ya, berapa banyak istri meninggalkan suami? Ada. Makanya saya selalu di dalam pernikah itu pasti saya lihat yang namanya latar belakang masing-masing. Makanya saudara, sekarang di dalam pertemuan pernikah itu pasti didatangkan yang namanya kedua orang tua mereka masing-masing. Supaya apa? Karena bagian daripada perceraian di dalam rumah tangga itu juga karena bumi morotuwo, saudara. Ya, bumi morotuwo indah tapi gak indah, ribut juga. Ya. Dan Bapak, lebih baik anak saya bercerai daripada bersatu rumah dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, daripada dengan suami yang tidak bekerja. Mesti ini didukung kalau pas kebetulan suami yang kena PHK, saudara ya. Apalagi kena PHK umurnya hampir 50, saudara. Coba saudara, katanya orang totok, "Boh gimana bisa? Oh gini entekan begitu." Umur piro 50. Kalau saudara kan diginikan, ya udah Pak, 50 kayak saya gini. Saya gak payu, saudara. Ya. Makanya kita sebagai orang percaya harus dikatakan mohon pengampunan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan. Bapak saling mengampuni, kan enak, saudara. Ya. Ketemu musuh. Jadi kita istilahnya gini, tidak ada lagi yang namanya musuh. Musuh yang terbesar itu adalah di dalam rumah tangga kita sendiri, itu musuh besar. Ya. Dan lebih lagi, yang lebih terbesar lagi, ya diri kita sendiri ini musuh terbesar. Benar nggak? Musuh terbesar itu diri kita sendiri. Sementara hati kita mau ingin berbuat baik, mata kita ini mau berbuat jahat. Daging kita mau berbuat jahat, hati mau berbuat baik, daging berbuat jahat. Kita lihat lagi sekarang. Jadi bagian yang kedua, kita harus mohon pengampunan dari Tuhan. Jika kita diampuni, saya percaya Tuhan akan menyelesaikan. Makanya dosamu sudah diampuni, barulah berjalan. Ketika sudah diampuni, bangun berjalan. Dan kita lihat lagi sekarang bagian yang ketiga. Apalagi yang Tuhan
yang kita harus kerjakan. Ayat yang 5 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, nah jadi ada kata-kata juga iman. Bukan saja dia mohon pengampunan dari Tuhan, tetapi dia datang dengan imannya. Iman adalah dasar dari apa yang kita harap. Bukti yang tidak kelihatan, tapi itulah yang namanya iman, yang diidentikan dengan yang namanya percaya. Percaya apa yang Tuhan janjikan. Jadi di dalam ujian yang terakhir tadi, segala cara Tuhan itu punya. Rencananya itu luar biasa. Dan kita mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Dan firman terkatakan demikian, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Jadi kita datang kepada Tuhan dengan iman. Kita mempercayai apa yang belum terjadi. Ya, saya nggak bosen-bosen bercerita, dan saudara jangan bosen mendengar kesaksian saya. Ya, kalau saya bersaksi tentang iman, aduh, ya, mulai saya mau mengembangkan usaha, ya, ketika saya berdoa, saya dengar Tuhan berfirman, ya, Tuhan memberikan penglihatan, ya, seperti di dalam kitab Habakuk, ya. Ketika aku berdiri di menara, ya, di atas menara, aku melihat penglihatan. Lalu ia berfirman. Nah itu saudara. Ketika dia berfirman, apakah kita tangkap sebagai iman saudara melakukan? Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Nanti Allah akan memberkati. Tahun depan Sarah akan mengandung, di iman. Ya. Dan saudara, iman itu dibutuhkan yang namanya pengharapan. Ketika kita di dalam pengharapan kita sungguh-sungguh, itu akhirnya terjadi. Saya berdoa Tuhan memberikan penglihatan. Setelah Tuhan memberikan penglihatan, saya aminkan. Ya. Tuhan, aku percaya kalau Engkau menghendaki, saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika saya merem, Tuhan memberikan penglihatan. Ketika melek, yang tetap sudah. Ya, tokonya kecil, waktu merem tokonya gede-gede. Merem lagi jadi gede, melek dari cilik, merem lagi jadi gede. Makanya enak merem sudah. Amin. Saudara, pernah saya memberikan nasihat kepada seorang istri yang ditinggal suaminya. Merem, bayangno istrimu itu bersama-sama dengan kamu. Waktu kami berdoa, seakan-akan bersama-sama dengan engkau. Bila perlu waktu makan, disiap makan. Iman itu bisa luntur, iman itu bisa jatuh ketika kita mendengar sekeliling kita. Ya. Beberapa tahun kemudian nggak terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun, wis Tuhan, wis 4 tahun, mungkin batal BD ya. Wis mobilnya tak cetak dulu. Jadi catnya sedia. Jadi mobil ini saya cat bagus. Setelah saya cat bagus, Tuhan ingatkan lagi. Waktu saya pulang, ternyata mobil saya ini diorek-orek sama seperti pagi. Coba saudara, waktu pulang ya hujan-hujan gitu. Besoknya saya cuci. Begitu saya cuci, kaget kita. Tak pikir lu gak kok diorek-orek saudara. Ini rasanya rambut jekrak habis. Saya mau marah. Mau tak telepon orang yang undang saya. Kenapa mobil saya kok diorek-orek sampai ini? Maksudnya begitu. Sementara saya mau menuju itu, Roh Kudus itu luar biasa.
Tuhan ingatkan lagi. Tahu nggak tulisan apa itu di mobil? Nggak tahu Tuhan, tulisannya mencet no. Bayang kalau wis mati dicuci, dicat api jorek orang juga. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Langsung Tuhan ingatkan, aku akan ganti mobil yang baru. Saudara sambil bawa lap kanin itu saya langsung ngomong sendiri, yes. Jadi kayak ngomong edan. Ya, saya kayak ini ya ngomong edan. Ya, dan puji Tuhan. Setelah berjalan tahun yang kelima, tahun yang kelima tiba-tiba terjadi mujizat. Mujizatnya apa? Ada yang telepon saya. Bagai ada di mana? Di rumah. Tak apa yo. Nendi. Melakukan nang sioro. Waduh, dalam hati saya dan diduk lampau iki ngejak aku nang sioro. Ya. Dalam hati saya, coba nanti disuruh ono mobil Xiaomi. Saya dan diduk sampai di showroom, saudara. Saya ditunjuki mobil bagus. Mobil saya tahun 95 ditunjuki mobil tahun 2000. Iki loh, ono Panther tahun 2000 Xiaomi. Terus mobilmu itu jualan buat DP ini. Terus cicilan. Ya, saya lemes, saudara. Saya langsung lemes, saudara. Terus saya ngomong, loh, Tuhan ngomong saya itu mau kasih mobil baru. Kali dia yang lemes, saudara. Langsung dia lemes. Sentai nonoai sampai jam 2-an. Loh, apa coyo, saudara? Ya. Jadi makin sering ketemu saya, ya karena salah satu dia kan saya. Kalau ketemu saya, ya hampir tiap minggu kadang-kadang ingat no. Di motorik masih dalam perjalanan. Di motorik setinden. Pokoknya perkataan iman, saudara. Ya, saya selalu gitu. Ya, sampai kadang-kadang di motorik. Di mana, saudara? Waduh, ya. Saya ngomong, nanti Tuhan membuat segala sesuatu itu indah padanya. Akhirnya benar, saudara. Tahun yang ke-6-nya, puji Tuhan. Makanya mujizat itu bisa terjadi tiba-tiba. Ya, saya ditelepon anak rohani saya. Bagai di mana? Oh, ini pulang. Baru pulang pelayanan. Pak, mampir Pak ke rumah makan sama-sama. Saya ke rumahnya diajak sama-sama satu mobil, ya, makan di restoran. Dalam perjalanan di mobil ternyata anak rohani saya ini sudah merencanakan suami istri. Bagai saya ini sebetulnya bersama istri merencanakan membeli Pak Bagai mobil baru. Saya langsung ingat, lah ini suara Tuhan. Kalau itu mau suara hantu. Ya, suara Tuhan. Terus masih mereka ngomong-ngomong, saudara. Ternyata istrinya ngomong begini. Iya, asalnya suaminya ngomong, Bagai, saya ini merencanakan mau memberikan Pak Bagai mobil Brio baru, Pak. Saya belum jawab apa-apa, istrinya yang jawab dulu. Kalau Brio itu kan kecil ya, Pak Bin biasanya kalau pelayanan satu tim. Ya, jadi dia ngomong sendiri, dia yang jawab sendiri. Pakai apa Pak kalau gini? Tak kasih mobil ini mau Pak? Aku yang ngomong kan mau, saudara ya. Maksudnya mobil ini memang 1 tahun baru dipakai gitu, tapi sudah tak pakai Pak, nggak apa-apa tak Pak, baru tak pakai 1 tahun. Jadi saya ngomong ya nggak apa-apa, tapi tanya Tuhan dulu. Sudah Pak, saya sudah berdoa sama Tuhan, saya juga sudah sepakat dengan istri saya. Kalau gitu gini aja Pak, mobilnya Pak Age kasihkan saya, mobil ini bawaan pulang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya.
memang dibutuhkan perjalanan, ya, pengharapan. Jadi saya ketemu dengan teman saya ini lagi, ya, dia langsung gini, wis sore, wis perjalanannya sudah sampai, saya ya. Terus saya ngomong, coba saya nurut kamu, tak jual, tak buat DP, sampai saiki lu menderita terus. Demi mencicil kan begitu. Ya kalau dikasih DP sisanya kan mencicil, membeli terus. Ya, oh puji Tuhan. Tuhan akhirnya dari segala yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dikenal. Semuanya dikenal. Asal kita mau percaya. Amin. Nah, saudara, kita lihat lagi sekarang keempat. Jamnya cepat apa? Ya, puji Tuhan. Belum ya, kita nanti pulang jam 10, saudara ya. Jangan khawatir. Ini masih ada 2 lagi. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, orang lumpuh ini dengan orang yang mengangkat. Saya percaya mereka punya yang namanya semangat. Ya. Yang lumpuh punya semangat, yang gotong punya semangat. Buktinya apa? Ketika mereka menggotong orang yang lumpuh ini, ternyata pintunya sudah penuh. Dikatakan mereka tidak bisa masuk karena banyaknya orang. Kemudian dikatakan apa? Orang yang menggotong ini tidak kehabisan akal. Mereka dikatakan membongkar atap. Nah, ini saudara kita belajar di sini. Ternyata orang yang punya semangat itu selalu menemukan jalan. Amin. Tapi kalau orang malas, saudara, jalan itu selalu buntu. Coba orang malas. Coba ya, waktu orang ini ngangkat, terus sampai di pintu, loh, sudah penuh, dah iso. Makanya tadi tak omongi, datang kok jam 9. Ya, kamu datang jam 11 dong ini, nggak bisa masuk. Saudara, tadi orang yang menggotong ini tidak kehabisan akal, dibongkar saja. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Tapi siapa yang memulihkan kalau semangat itu sudah patah? Kita harus bangkit sendiri, ya, bersemangat sendiri. Saudara, hari-hari ini berapa banyak hamba-hamba Tuhan, apalagi gembala-gembala FA, saudara ya. FA hari-hari ini, coba saya mau tanya yang ikut FA, ya, puji Tuhan. Apakah saudara tetap semangat? Amin. Amin. Nah, saudara, berapa banyak yang sudah patah semangat? Semangatnya luntur sudah. Ya, ya, ada yang bercerita. Ya, Pak FA-nya. Nah, coba, wis, dia katakan wis, apa namanya, sudah tidak melayani lagi, Pak. Loh, kok bisa begitu? Ya, akhirnya Pak, wah, cerita. Cerita dulu Pak, kalau saya FA semangatnya luar biasa Pak. Pokoknya waktu untuk Tuhan habis-habisan. Ngomongin dulu Pak, kalau saya tumpang tangan orang sakit, enggak, waduh, tumbang. Dulu Pak, ngomongin dulu toh, ya, enggak ngomong sekarang. Loh, yang saya ngomong itu sekarang. Yaitu Pak, kalau dulu habis-habisan, sekarang sudah habis. Dulu habis-habisan, sekarang habis. Habis tutup. Nah saudara, berapa banyak yang seperti itu? Ada lagi karena apa? Kesalahan daripada gembala FA-nya. Nah ya, itulah ya. Gembala FA harus bijaksana, harus bisa mengatur waktu. Ya,
Kenapa? Ada jemaat. Kenapa aku nggak FA lagi? Pak, sebetulnya FA itu jam 7, ada yang jam 6 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 8. Kalau ada disertai makan, yo setengah jam Pak. Ini tidak Pak, jam 6, nanti dimulainya jam 7. Setelah jam 7 selesai omong-omong sampai jam 9. Ya. Jam 9. Akhirnya Pak, ibadah jam 6 pulangnya jam 9. Ibadah jam 7 pulangnya jam 11. Yang ngomong, Pak, timbangannya aku tiap hari gegeran sama suami saya, KFA. Ya. Daripada saya pulang dari FA tidak membawa berkat, tidak jadi berkat, lebih baik KFA. Nah, ini saudara yang harus diterapkan. Ya. Makanya saudara nanti ada diklat FA lagi, ya, nanti ada diklat lagi yang dibimbing saudara ya. Nanti rencana saya mau kumpulkan semua, saya mau memberikan diklat lagi, karena saya dipercayakan untuk megang FA seluruh Surabaya, ya. Dan saya rindu, karena apa? Mereka semua lupa patronnya, saudara, lupa formatnya daripada FA itu bagaimana. Ya, jadi saya naik dewek gitu. Nanti juga waktu persiapan, lu coba saudara, hebat-hebat lu gembala FA. Waktunya ibadah, baru persiapan. Nanti si firman siapa? Ya, oh si A si B. Langsung jadi sekolah ya si firman. Aku kasihnya jemaat yang anggota FA pebetolan orang. Ini opo-opoan. Coba, kenapa? Dalam mempersiapkan dengan baik. Kemarin pun masih ada yang konseling dengan saya. Mereka tidak mempersiapkan itu dengan baik, sehingga akhirnya apa? Jemaat yang datang tidak merasa diberkati. Oh Pak, nang FA itu Pak, mek ngono-ngono tok. Tambahin tok mana saudara? Ngono-ngono tok. Jadi artinya apa? Tok itu menggambarkan pegel menurut saudara. Karena mereka tidak mendapat berkat. Ya, coba kalau dipersiapkan dengan baik, firman Tuhan disampaikan dengan baik, ya, punya semangat yang baik, saudara. Saya percaya nanti FA saudara pasti cari. Dulu FA saya itu dicari, hampir tiap hari itu ada telepon. Ini tempat ibadah FA ya. Banyak telepon masuk. Ya, sehingga makanya saudara, dulu saya megang 6 tahun, beranak 6 tahun, beranak 6. Tapi sekarang enggak, mandu ya. Pak, saya kan sesuai firman dari dulu, sekarang selamanya tidak pernah berubah. Mati saudara. FA mesti total ya, mandul tidak pernah berubah. Pada malam hari ini, mari kita punya semangat. Amin. Dengan saudara bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus punya semangat. 1, 2, 3 kita katakan bersama. Saya tetap bersemangat. Sekarang saya tanya lagi. Saudara semangat? Jawabannya yes. Saudara semangat? Yes. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Harus punya semangat, saudara. Coba, orang yang bersemangat itu tidak dapat dibatasi oleh waktu. Keadaan apapun, dia tetap semangat. Saya pernah melayani Malam Kudus pas Natal FA. Ya, saya ingat di daerah Bulak Hukum. Ternyata pas hujan banjir, saudara. Ya, hujan banjir. Saudara, jadi Malam Kudus itu airnya itu satu lutut, saudara. Wah, awak tipis tikung, saudara. Coba, saudara. Tapi karena semangat, tetap kita naikkan ujian Malam Kudus, saudara. Ini benar-benar kudus, saudara.
karena diubahkan pesak kaki dia saudara. Saudara punya semangat dan sampai hari ini pun tetap semangat. Saya melayani, ya apalagi sekarang tambah jangkauannya banyak. Nanti sebentar di daerah Pondok Candu, nanti sebentar di daerah Kendir, dan sebentar lagi di daerah Petemon. Mentai. Kita harus punya semangat. Makanya ada pujian, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah, itu mana? Ya toh, kalau kita sudah patah semangat, coba saudara bangun pagi ya kalau orang nggak punya semangat, ya coba awakku rasanya berondoli. Orang nggak punya semangat. Kalau orang punya semangat, ketika mereka bangun langsung berlutut di kaki Tuhan. Tuhan terima kasih, hari yang baru, sukacita yang baru. Amin. Ya, saudara, makanya awet obatnya awet muda itu cuma bersukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat dari sehat. Ya, dikatakan lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Nah, kita baca saja ayatnya supaya saudara ono tandu ono saudara ya. Amsal pasal yang ke-15 ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Ayo baca bersama. 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati, kalau orang sudah pedih hati, sakit hati, kehilangan yang namanya amin. Kita ganti logat. Logatnya orang Batak, orang Papua, orang apa namanya, orang Makassar. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Membuat muka apa? Berseri-seri. Jadi orang seri ini seri 1, seri 2, seri 3. Serinya seri suka. Amin. Ya Pak, sekarang oleh kanan kiri saudara muka saya berseri-seri ya. Mukamu elek Pak. Kalau orang lebih hati, mukanya nanti elek. Nah ini saya memberikan kesaksian ya. Orang kalau meninggalkan Tuhan, kehilangan yang namanya kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan itu bisa meninggalkan. Bukan terang Tuhan meninggalkan. Kita karena meninggalkan terang, ya toh. Nah, contohnya ini. Kalau ada terang, kita ini diterang itu. Sehingga muka kita ini penuh dengan kemuliaan. Tapi kalau kita keluar dari terang, beda. Saya punya family dulunya menggebu-gebu di dalam Tuhan, melayani Tuhan, angkat jemput, membicara, ajak makan. Wah, orang ini diberkati luar biasa. Satu saat ketika dia menghadapi persoalan, pergumulan, terutama dalam rumah tangga, meninggalkan Tuhan. Ketika dia meninggalkan Tuhan, bukan keadaannya semakin baik, artinya semakin buruk. Waktu ketemu dengan saya sapa, ya apa sekarang kamu melayani di mana? Wis, pray Pak. Loh, apa? Sekarang saya belajar ilmu kebatinan. Saya ngomong, oh, maka no, pantesan. Pikir dia pantesan apa sudah? Mukamu elek. Ya. Kalau kita diterangi dengan kemuliaan Tuhan, muka kita itu elok. Jadi beda. Kalau kita diterangi, muka elok. Kalau kita jauh dari Tuhan, elok. Amin. Coba sekarang gini aja. Tiba-tiba lampu ini mati. Muka saudara elok apa elek? Wong peteng lo kaketok. Ono kaketok.
Ya toh, itu benar saudara. Coba saudara nggak percaya, coba ya. Orang yang rokokan saja, ya rokokan, pasti mukanya berubah, ya pasti mukanya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh, muka saudara penuh dengan kemuliaan. Ketika penuh dengan kemuliaan, setan itu wedi. Ya, dan kita lihat sekarang bagian terakhir. Setelah semangat, orang yang lumpuh dengan orang yang gontok itu punya kesatuan, punya kerjasama. Ya, di dalam keberhasilan di dalam rumah tangga tidak mungkin peran daripada suami tapi peran juga daripada seorang istri. Ya, itu baru namanya keberhasilan. Di dalam pelayanan juga tidak bisa seorang diri. Coba 4 orang ini tidak punya kesatuan. Ya kan 4 orang. Yang satu ngomong, "Sik ya, aku tak akan terno anakku sekolah." Yang satu, "Sik ya, aku tak akan terno istriku." Yang satu, "Aku ini kurang sarapan." Tinggallah 1 orang. Ya. Yang 1 orang, "Loh, mana 3 orang?" Mereka sibuk masing-masing. "Pak, mari Pak yang angkat Pak." KKP ini Pak, aku berarti 60, kamu berarti 80. Saudara gak sibuk. Ya. Ya. Di dalam kehidupan kita memiliki kebersamaan, kesatuan. Saya percaya itu akan mengangkat. Ya. Tidak mungkin keberhasilan cuma 1 orang. Kita harus bersama-sama. Ketika kita mengangkat, saya percaya beban yang begitu menindih kita ketika diangkat bersama-sama, bebannya jadi ringan. Amin. Bebannya jadi ringan. Ya, tidak melayani Tuhan gak gampang. Ya, kumpulkan ini gak gampang. Apalagi hutan-hutanan saudara. Ya, kemarin ada di salah satu tempat pemberitaan. Pak, cinta tolong Pak, main limbo Pak. Hujan banjir, 5 orang kemarin teman saya. Ya, dan cuma 5 pemain musik, kafe total sama pekerjanya orang 20 Pak. Tapi jemaatnya cuma 5. Ya. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya kesatuan. Amin. Saudara semua mau bersatu? Nah, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Rahasia sebuah komunitas. Ya. Pertama, kita harus datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, mohon pengampunan. Kita kadang-kadang saudara orang bersalah, berdosa, apalagi dosanya ditutupi dengan kebaikan. Ini yang paling susah. Ya. Dosa tapi ditutupi dengan kebaikan, jadi tidak kelihatan gitu. Ya. Tidak kelihatan. Oleh sebab itu mohon pengampunan. Yang ketiga, apa tadi? Semangat yang keempat. Yang ketiga adalah iman. Ya, kita harus punya iman yang kuat. Kemudian semangat. Setelah semangat kita punya kesatuan. Amin. Dan saya minta pemain musik kembali. Yesus Kristus. Haleluya.
Mungkin saudara datang ke tempat ini ingin supaya kehidupan saudara dipulihkan. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya supaya kita datang kepada Tuhan dengan mata hanya tertuju kepada Dia, karena Dialah sumber segala jawaban, sumber segala mujizat, sumber segala pertolongan, yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan. Dan kalau ada kesalahan, dosa yang telah kita perbuat, bukan satu kebetulan firman Tuhan ini engkau dengar, tetapi biarlah itu menjadi teguran, nasihat, supaya kita mengalami satu perubahan, pertobatan, seperti orang yang lumpuh ini. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang mata sikata karamakuyalah. Kalau ada di antara saudara yang hadir pada malam hari ini, mungkin saudara rindu didoakan, saudara boleh mengangkat tangan kananmu dan taruhlah tangan kiri di dadamu. Biarlah percaya ketika saudara pulang dari tempat ini, meninggalkan tempat ini, biarlah engkau mengalami Tuhan, mengalami perkara-perkara yang dasar. Tuhan kotal tangan-tangan yang tenang, hati yang percaya bahwa engkaulah sumber pemulihan, sumber segala jawaban, sumber segala pertolongan. Biarlah engkau menolong setiap mereka, menjamah mereka, mengubahkan mereka. Kami dalam nama Yesus, biarlah engkau terima dengan iman. Tuhan, aku percaya sepanjang tahun 2016 kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib dengan pertolonganku ialah datang dari Tuhan. Dan aku percaya rumah tanggaku dipulihkan, rumah tanggaku diberkati, pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Bapa, karena Engkau mempunyai banyak cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semoga katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan.